Padahal nyuwun sewu, kalau badhe takut terhadap panjenengan semua. Semua yang hadir di sini, yang selain mondok, yang kalau berangkat sekolah masih mencium tangannya orang tua, coba angkat tangan. Saman le budal nyium tangannya wong tua. Mas gak percaya aku, wajah gak percaya aku. Lebih milih mana mencium tangannya orang tua atau njaluk sangu? Hasil survei di Indonesia, dari 100% jumlah penduduk Indonesia, 86% penduduknya Islam. Tapi nyuwun sewu, tidak ada 10% penduduk Indonesia yang paham terkait masalah agama. Dan ini merupakan krisis moral, krisis etika yang sedang dialami bangsa Indonesia. Diperkecil lagi, sebanyak 3% penduduk Indonesia yang paham betul terkait masalah Al-Quran. Berarti 97% bangsa Indonesia belum paham betul terkait masalah Al-Quran. Padahal nyuwun sewu, kalau kita berbicara masalah generasi muda itu adalah generasi penerus bangsa. Pulau panjenengan yang mana nantinya meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa Indonesia. Bahkan konsep hubul waton minal iman yang dicetuskan oleh para ulama kita, para kiai kita, para masyayikh kita, ini bukan konsep yang simpel dan konsep yang sederhana. Ini merujuk mengitbak kepada doanya Nabi Ibrahim, yang mana doanya Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu Rabbij'al hadza baladal aminan warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim saking cintanya terhadap NKRI, saking cintanya terhadap tanah kelahirannya, saking cintanya terhadap negara yang didiami Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim ini dawuh, ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman, negara yang melimpah rezekinya. Bagi siapa? Bagi kaum yang menghuni negara tersebut, dengan syarat satu, man amana minhu billahi wal yaumil akhir. Dengan syarat iman kepada Allah dan yaumil akhir. Ini susah. Ketika kalau kali panjenengan menginginkan negara yang damai, ketika kalau kali panjenengan menginginkan negara yang aman santoso, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dengan aman, bisa hidup berdampingan berbagai ras, berbagai macam kebudayaan, agama, bahasa, berdampingan dengan damai. Inilah yang diinginkan kita semua. Nyuwun sewu, kalau kita mau mengajak negara-negara Islam selain Indonesia, contoh Yaman, Suriah, Israel, Palestina, negara-negara yang lain, yang mana bahasa sehari-hari bahasa Arab, tapi sampai saat ini mereka masih mengalami perang. Di Indonesia kita masih enak, mau ibadah bebas, gak ibadah yo gak popo, sampeyan Jumatan yo bebas, gak Jumatan yo gak popo. Ini masih hidup di negara Indo. Kalau kita mengacu negara-negara lain, masya Allah, mau ibadah sholat Jumat saja ketakutan karena akan ditangkap oleh para tentara. Artinya apa? Di Indonesia ini membutuhkan pemuda-pemuda yang mana nantinya bisa meneruskan tongkat estafet kepemimpinan. Maka saya sering mengucapkan bahwasanya hari ini kalau kita berbicara masalah investasi yang paling utama itu siapa? Anak. Nyuwun sewu para ibu-ibu, sebaik-baiknya anak, sebejo-bejone anak adalah anak yang masih merasakan pondok pesantren, anak yang masih merasakan TPQ, anak yang masih dibimbing oleh para kiai. Ini sak bejo-bejone anak. Karena hari ini bangsa Indonesia lagi mengalami krisis moral, krisis etika.
Kalau jenengan tahu kemarin yang viral Citayam apa? Kok apal sampean? Nah, Citayam Bayem. Bagaimana mereka berjalan seperti itu? Apakah itu menunjukkan moral bangsa Indonesia? Dan hari ini investasi yang paling baik itu bukan investasi keuangan, tapi investasi anak. Yang mana orang tua harus berpikir cerdas bagaimana anak ini merupakan investasi masa depan. Karena kenapa? Ketika nanti panjenengan semua itu sudah meninggal wafat, nyuwun sewu, yang diharapkan adalah anak. Dawe Kanjeng Nabi itu jelas, idza mata al insanu in qata'a amaluhu. Ketika kita semua meninggal dunia, maka semua amal ibadah akan putus. Salah satunya yang tidak putus adalah waladin solihin yatullah, anak yang soleh yang mau mendoakan terhadap orang. Karena nyuwun sewu, kematian seseorang itu tidak bisa diprediksi. Gak bayi, gak tuwek, gak enom, gak cilik, semuanya bisa mati dalam tiba. Saged jenengan riyen nopo kula keri, nopo kula keri jenengan riyen, itu semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi artinya apa? Investasi anak ini harus. Makanya kenapa anak harus dipondokkan, anak harus didekatkan dengan para kiai, anak harus disekolahkan di Madin, di TPQ. Tujuannya apa? Untuk menjadi modal panjenengan semua ketika jenengan semua nanti sudah meninggal dunia. Yang mendoakan siapa? Dia anak jenengan itu. Maka memupuk keimanan di dalam anak itu penting. Lek tenggone kitab Tanqihul Qaul iku dijelaskan. Iman iku nopo? Al imanu tasdiqul bil qalbi. Iman itu adalah membenarkan, meyakini di dalam hati. Setelah tasdiqul bil qalbi wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Setelah wa qaulun bil lisan, wa af'alul bil arkan, melaksanakan dengan perbuatan. Niku lho artine keimanan. Allah niku maha besar. Sampai keimanan seseorang niku diwujudkan, dicontohkan dengan rasa mahabbah. Saat ini kalau tangkat mas-mas niki, jenengan niku lek misalnya seneng karo wong wedok, pertama kali sing dirasani niku napa nih? Jidak-jiduk. Sing jidak-jiduk niku napa nih? Atine. Sama aja seneng karo wong wedok kan? Seneng gak? Oh, cek normal berarti. Terus sampe lek misalnya seneng karo wong wedok iku perlu sampean ungkapne enggak? Perlu mboten? Lek gak mboten kok dipek wong piye? Artinya mahabbah kita juga harus ditunjukkan dengan lesan kita. Seperti contoh Gus Riyad tadi, saking cintanya terhadap istrinya disebut istri tercinta. Niku goro-goro ana bojone buka koyo gak ngerti. Lek mutu ngimboten paling. Setelah diungkapkan dengan lesan wa qaulun bil lisan wa af'al bil arkan, ditunjukkan dengan perbuatan. Jenengan niku lek mahabbah kepada seseorang, seneng dengan seseorang, pasti ditunjukkan dengan cara perbuatan. Mbuh iku diperhatekni, mbuh iku ditukokne pentol, ditukokne cilok, itu kan merupakan bentuk rasa mahabbah kita terhadap orang yang kita cintai. Allah mencontohkan rasa mahabbah itu dengan keimanan. Jenengan niku lek iman ning Gusti Allah niku pasti pertama kali yang dilakukan meyakini bahwa Allah itu ada, meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusane Gusti. Meyakini itu. Setelah jenengan meyakini wa qaulun bil lisan, jenengan mengucapkan dengan lisan, mengucapkan nopo? Kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Apakah itu cukup? Betul. Ditambah yang terakhir wa af'alu bil arkan, ditunjukkan dengan perbuatan.
jenengan sholat, jenengan wirid, ngelakoni hal kesunahan, ini merupakan wujud bentuk keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika mungkin desa kelampisan mayoritas iman yang mengikuti Allah, insya Allah aman desa ini. Karena itu doanya Nabi Ibrahim, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Sing didongake Nabi Ibrahim, bagaimana negara ini bisa aman itu apa? Man amana minhum, wong sing iman ning gone Gusti Allah lan iman ning gone hari akhir. Itulah yang didoakan Nabi Ibrahim. Maka investasi anak mempunyai keimanannya sangat luar biasa. Coba bayangkan ketika misalnya kita sudah meninggal dunia, kita mempunyai anak yang mana anak itu gak iso ngaji, wayai yasinan gak iso moso yasin, wayai ning gone ziarah kubur gak iso tah, akhirnya piye nyeluk tonggone kon melok tah, wayai maca Quran ngirim doa ning gone para luhur, para wong tua ora iso maca do, akhirnya piye disetelne radio ning kuburan nyetel radio, soalnya ora iso do. Lho jenengan bayang nih misalnya jenengan duwe anak, anaknya gak iso ndongakne, nelongso. Maka dari itu investasi anak ini harus dipertahankan. Pondok pesantren merupakan bagaimana mendidik anak supaya kita bisa berinvestasi. Ki gak istilah tadi bodong ini. Real investasi pahala. Ini yang paling penting. Apalagi ini momen bulan Muharram, perbanyak sedekah itu yang paling penting. Saat ini kalau tangkut kali panjenengan semua. Jenengan misalnya duit 10.000 karo duit 2.000. Lek misalnya sedekah, jenengan pilih sing pundi? 2.000 napa 10.000? 2.000. Lek ning jeding 2.000. Sedekah berarti padha wae sedekah karo ning jeding jenengan iki. Kudune lek misalnya teng kamar mandi 2.000, sedekahe. Saya kok takut kalian jenengan pengen sugih mboten? Pengen sugih dunya apa sugih akhirat? Saniki jenengan duwe duit 10.000, sing 2.000 jenengan sedekah nih. Duit jenengan tasik pinten? Tasik pinten? 8.000. Salah. Duit jenengan tasik kalih. Karena hakikat uang awake dhewe niku sing barokah, sing iso nulungi awake dhewe niku uang yang kita sedekahkan. Sing 8.000 dadi apa? Tuku pentol, tuku somai, tuku es, tuku gethuk. Entek akhir tuku rokok, tuku pecel, panganan iki. Artinya apa? Investasi 2.000 itu sakit nyelamatin jenengan. Mosok jenengan tasik tetep sedekah 2.000. Kudune sedekah 10. Pun sakniki awake dhewe kabeh bareng-bareng bantu Gus Riyad. Bantu pembebasan tanah. Karena itu termasuk amal ibadah yang saged nulungi kula kalih panjenengan sedaya. Salah satunya apa? Sedekah tim jariyatin. Sedekah jariyah niku napa? Sedekah sing amale niku terus mili. Ketika sedekah awake dhewe tetap digunakan dalam hal contohnya napa? Bangun masjid. Jenengan niku lek sedekah bangun masjid, selama masjid itu digunakan untuk ibadah, maka jenengan akan tetap terus mendapatkan pahala dari masjid tersebut. Jenengan sedekah tuku pembebasan tanah, selama tanah itu digunakan untuk madrasah, digunakan untuk tholabul ilmi, maka jenengan akan tetap terus mendapatkan pahala dari sedekah yang jenengan berikan untuk membeli tanah. Saniki jenengan lek misalnya sedekah 2.000 apa 10.000? 10.000 saestu bareng-bareng bantu pondok.
karena itu yang bisa kita andalkan ketika kula kalih panjenengan hidup di akhirat karena nyuwun sewu, hidup itu tidak bisa kita prediksi. Takdir Gusti Allah niku sangat paten. Kula kalih panjenengan hanya bisa berusaha bagaimana hari ini lebih baik daripada hari esok. Pun cukup sekian dari kula, kurang lebihnya mohon maaf. Wa minkum wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.